Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di Dalang Gandik Channel. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan membedah lakon Bawor Dadi Ratu versi Ki Sugino Siswo Carito. Sebelum saya membedah lakon Bawor Dadi Ratu, jangan lupa ya untuk sedulur-sedulurku semuanya, jangan lupa subscribe, like, and share, dan juga komen supaya saya semangat membuat konten-konten selanjutnya yang bisa berguna untuk sedulurku semuanya. Oke, saya akan membedah lakon Bawor Dadi Ratu. Ini sangat bermanfaat sekali. Monggo teman-teman atau adik-adik saya yang ingin belajar mendalang, nanti saya akan membuat konten bedah lakon supaya berguna untuk teman-teman dan adik-adik semuanya. Oke, langsung saya mulai. Bawor Dadi Ratu versi Ki Sugino Siswo Carito. Jejer pertama yaitu di negara Ndorowati, yaitu ada Prabu Kresna, Raden Samba, Raden Setyaki, Raden Gatotkaca, dan Raden Patih Udawa. Wose atau lire dalam bahasa Indonesia yaitu inti cerita. Yang pertama adalah ngaturaken sembah atau sembahan dulu. Setelah sembahan, sombo diwejang dadi ratu bila perlu, yaitu piwulangane orang tua kepada anak itu bila perlu, karena wayang adalah dalang adalah modal piwulang. Otomatis kita sebagai dalang harus mengajarkan ilmu-ilmu yang baik kepada penonton. Kalau dalangnya tidak baik atau dalangnya saru, ya otomatis takutnya penonton salah menerima. Itu sih monggo-monggo saja, kemantung dalange, tidak dipermasalahkan kalau bisa. Oke, next. Setelah ngaturake sembah, terus ke yang kedua sambah diwejang dadi ratu bila perlu, yaitu intinya ojo nyinauni watak candala budi kang nasar, sinawa agama mergo agama kuwi ageming ati atau ageming ngaji. Yang ketiga, karena ada Raden Gatotkaca supaya maju, terus sambah duduknya di sebelahnya Kresna. Terus habis itu wos yang keempat, atur palapuran dari Raden Gatotkaca, yaitu paman Pangeran Janaka jengkar saking kasatriyan Madukara. Jadi Raden Gatotkaca melaporkan bahwa pamannya yaitu Raden Janaka telah pergi dari kasatriyan Madukara. Belum rampung rembugan, belum selesai Raden Gatotkaca menceritakan kedatangan tamu, yaitu Buta Peragalan atau Buta Patihan yang bernama Tenung Turangga Desti. Kalau versinya Mbah Gino, Tenung Turangga Desti itu adalah buta budeg atau buta tuli atau buta tunarungu. Itu bisa disanggit banyolan, geculan, karena posisinya butanya budeg. Ya sebagai contoh, pakatmu apa? Sebagai contoh sahabat seperti itu tanya kepada patihnya. Lah patihnya, karena patihnya itu budeg atau tuli, dia jawabnya pangkat kula saking griya niku jam 09.00 enjing. Kan nggak nyambung. Terus next lagi ada pertanyaan habis pangkatmu, terus kenapa kamu diutus oleh ratumu dan dari mana negaramu? Itu patihnya negaranya itu dari negara Parangkembang, ratunya Bodro Kusumo. Itu bisa buat banyolan ya kalau versinya Ki Sugino Siswo Carito. Nah setelah ditanya, karena sudah keringatan, jadi badannya hangat cara Mbah Gino, jadi pendengarannya sudah mulai amoh gitu, sudah mulai dengar. Ternyata patih Tenung Turangga Desti itu diutus oleh ratunya supaya ngampil Sekar Wijaya Kusuma. Meminjam Embang Wijaya Kusuma gitu. Lah karena jimat Kembang Wijaya Kusuma itu sangat berarti bagi Prabu Kresna, akhirnya Buta itu diajak keluar oleh Samba, karena Buta itu menantang apabila tidak dipinjamkan Kembang Wijaya Kusuma bakal
Negara Ndorowati akan menjadi blabur getih dan lain-lain. Ibaratnya intinya kata-kata mengancam. Setelah Buta itu mengancam, Samba tidak terpancing emosi tapi diajak keluar. Setelah diajak keluar suruh nunggu di alun-alun. Kresna berpesan kepada Samba tolong jangan diributkan karena ini adalah sebuah negara harus patuh dengan tatanan Desa Mawacara Negara Mawatata. Itu habis itu adegan jengkaran. Setelah jengkaran, apabila menggunakan limbukan monggo, tidak menggunakan limbukan juga tidak apa-apa. Setelah limbukan selesai, Paseban Jawi yaitu Samba perang bersama Buta dan juga Wadyabala dari negara Parangkembang. Samba perang dengan Patih Tenung Tronggodesti. Karena tidak kehabisan akal, Buta itu menyamar menjadi Samba dan langsung nyolong kembang Wijaya Kusuma atau mencuri kembang Wijaya Kusuma di Siti Pertiwi, yaitu dengan cara si Patih Tenung Tronggodesti menyamar dari Samba melapor ke Siti Pertiwi bahwa Paman Setyaki meninggal, jadi harus disarati oleh kembang Wijaya Kusuma. Siti Pertiwi percaya hanya kembang itu dikasihkan kepada Tenung Tronggodesti. Itu akhirnya negara Ndorowati kehilangan kembang Wijaya Kusuma yang dicuri oleh Tenung Tronggodesti. Oke, setelah adegan itu kelak kayon jejer kedua. Jejer kedua itu ada di Padepokan Sokalima, yaitu tempatnya Pendhita Dorna. Lah, di tempatnya Pendhita Dorna itu nanti akan memakai gending ayun-ayunnya boleh, mau pakai gending ladrang apa boleh, monggo gumantung dalang dan keadaan. Dan tadi juga jajar pertama bisa menggunakan gending Permadani dan Bonde Banyumasan bisa. Oke, langsung next. Jajar kedua di Padepokan Sokalima ada Pendhita Dorna, ada Sosrowono dari Kutorunggu, dan ada Aswatomo dan juga Kartomarmo. Wose atau inti cerita yang pertama adalah Durna itu lagi nandang gerah atau sakit, yaitu tambane atau yang bisa mengobati hanya Sri Kandi itu. Ternyata setelah diselidiki, Pendhita Dorna itu sedang gandrung-gandrung kapirangu atau lagi kasengsem atau lagi jatuh cinta kepada Dewi Sri Kandi. Setelah itu setelah gandrung-gandrung, di situ bisa adegan gandrung, lali-lali tan kena lali atau Swaradana atau Kinanti Panglipur Wuyung dan lain-lain boleh. Setelah gandrung-gandrung, Pendhita Dorna dicolong Buta. Pendhita Dorna dicuri oleh Buta. Di situ jadi perangnya Buta dengan Aswatomo dengan Kartomarmo karena mau mengejar si Pendhita Dorna. Lah, setelah Dornanya dicolong oleh Buta Pragalan juga, itu biar penonton masih menunggu ceritanya, kita tancep goro-goro gitu. Itu kalau versinya Ki Sugino. Setelah tancap goro-goro selesai. Setelah goro-goro ketekan Janaka, Raden Janaka minta ditemani oleh Punakawan. Entah itu mau kemana, yang intinya Janaka minta ditemani oleh Punakawan. Akhirnya Bawor yang selalu mendempel oleh Raden Janaka lagi jalan sama Bawor dan Punakawan. Buta itu membawa Pendhita Dorna. Lah, setelah Pendhita Dorna itu dibawa oleh Buta Pragalan, dikejar oleh Janaka, dipanah. Akhirnya Dorna jatuh di tangannya Janaka, tapi Dornanya itu dititipkan oleh Bawor. Begitu. Akhirnya Bawor menjagani Dorna, tapi dengan rasa sengit atau wadeh karena tahu sendiri Bawor itu sangat membenci Pendhita Dorna kalau versi Banyumasan. Oke. Setelah Dorna dititipkan oleh Bawor, si Janaka perang oleh Buta.
ternyata Bawor saking sengitnya atau bencinya oleh Pendeta Drona, kepetuk sama buta yang nyolong Drona tadi, akhirnya Bawor ngedol menjual Drona kepada buta itu, buta Pragalan itu, yaitu Patih Tenung Turunggomoyo ya butanya, saya lupa menyebutkan namanya, yaitu Patih Tenung Turunggomoyo. Nah itu Dronanya dijual kepada Patih buta yaitu Tenung Turunggomoyo. Nah Janaka marah, Bawor di situ dimarahi oleh Raden Janaka dan juga diusir atau diurak oleh Raden Janaka. Akhirnya Bawor kayak orang bingung, kayak orang menyesal dan seperti linglung lah carane Bawore. Setelah itu Setratan, Kelab Gunung Setratan, Wisanggeni keluar melihat ada Patih buta yaitu Tenung Turunggodesti yang tadi mencuri kembang Wijaya Kusuma. Itu lewat, lah kepetuk Wisanggeni dadi perange. Itu jadi perange Wisanggeni nututi Patih Tenung Turunggodesti ke negara Parangkembang. Itu Ratu Teluk nek diwehi kembang. Jadi intinya di sini ada tulisan Ratu bakal teluk nek diwehi kembang. Akhirnya Wisanggeni nututi ke negara Parangkembang. Bawor habis itu Setratan lagi, adegan Bawor ngresula ketekan Wisanggeni, Bawor dikasih kembang Wijaya Kusuma. Wisanggeni mlebu neng lambene Bawor. Jadi biar Bawor bisa mengatasi segala masalahnya, Raden Wisanggeni masuk ke mulutnya Bawor. Ternyata Patih Tenung Turunggodesti itu tadi berpesan kepada Wisanggeni bahwa ratunya bakal teluk angger diwehi kembang Wijaya Kusuma, bakal takluk kalau dikasih kembang Wijaya Kusuma gitu. Akhirnya adegan Manyura, setelah ini Raden Wisanggeni masuk ke mulutnya si Bawor, Kelab Gunung Mereng, itu adegan Manyura, yaitu di negara Parangkembang. Di negara Parangkembang ada Prabu Badrokusuma, Sekar Kenanga, Tenung Turunggomoyo dan Tenung Turunggodesti yang tadinya sudah mencuri Tenung Turunggomoyo mencuri Drona, Tenung Turunggodesti juga mencuri kembang Wijaya Kusuma. Intinya atur palapurane Patih Tenung Turunggodesti bahwa kembang Wijaya Kusuma telah direbut oleh Raden Wisanggeni dan juga Bawor. Setelah itu, selagi rembukan itu ketekan Bawor, memberi kembang Wijaya Kusuma, ratunya takluk si Badrokusuma itu. Setelah ratunya takluk, Janaka sama Semar dan juga Punakawan CS itu keluar bahwa mengikuti larinya Pendeta Drona di Parangkembang. Akhirnya Janaka bertemu Badrakusuma, perang, Badrakusuma mbadar dadi Dewi Sembadra, Semar perang dengan Sekar Kenanga mbadar dadi Sri Kandi gitu. Nah terus Wisanggeni menjelaskan kepada Janaka, Kresna dan Bima bahwa Sembadra dan Sri Kandi mempunyai akal seperti itu karena Sri Kandi sangat risih, sangat benci kalau dikatakan bahwa Pendeta Drona itu sedang gandrung-gandrung kapirangu dengan Dewi Sri Kandi. Jadi Dewi Sri Kandi memberi pengajaran kepada Pendeta Drona. Setelah selesai, lah ini kan ada Tenung Turunggomoyo sama Tenung Turunggodesti. Ternyata Tenung Turunggomoyo itu si Antasena, Tenung Turunggodesti itu si Antareja gitu. Setelah semua selesai, diselesaikan oleh Wisanggeni, Bawor menjadi ratu. Wah itu dagelan antara Janaka, Kresna, Bima dan lain-lain itu bisa digunakan untuk banyolan. Setelah banyolan, akhirnya Pendeta Drona dilepas. Aswatama ngamuk, tidak menerima. Bima yang sudah dijelaskan oleh Raden Wisanggeni akhirnya memberhentikan Aswatama dan akhirnya adegan orek-orek
Dan habis itu tayungan Werkudarane joget. Setelah Werkudara joget atau tayungan bertemu dengan Semar bisa, Kresna bisa, Wisangini bisa, yaitu tancep kayon. Itu tadi balungan lakon Bawor Dadi Ratu. Semoga dengan adanya balungan lakon Bawor Dadi Ratu ini bisa menambah revisi lakon-lakon untuk teman-teman atau sedulur-sedulurku yang ingin belajar mendalang. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Nanti saya akan membuat konten-konten yang berguna, yaitu tentang lakon-lakon, tentang sanggit atau tentang sulukan dan lain-lain untuk pedalangan. Oke, cukup sekian dari saya dalam Gandik Channel. Jangan lupa subscribe ya. Beri komen yang sangat banyak. Nanti akan saya membuat konten-konten yang lebih menarik lainnya. Terima kasih. Salam jebret.